Things to Come, ini film yang rilis di tahun 2016, ditulis dan disutradarai oleh Mia Hansen-Løve, berfokus pada seorang guru yang bernama Natalie dengan masalah kehidupannya. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya, dan ini berarti film keduanya Mia Hansen-Løve yang gua tonton, dimana kalau menurut gue ya, untuk di Indonesia sendiri sih film-film seperti ini sangat segmented atau niche banget. Pasti yang nonton konten ini juga sedikit sih. Tapi buat gue justru film-film kayak gini yang selalu gue tunggu gitu di tiap tahunnya karena entah kenapa berasa jujur dan realistis aja. Sedangkan kalau ngomongin dari sisi ceritanya sendiri, film ini tuh dibuka dengan keluarganya Natalie yang sedang berlibur. Dari sana ada time jump langsung ke kehidupannya dia sekarang gitu. Dimana menurut gue ini ngingetin dengan kutipan lalat di dinding ya. Kita mengintip bagaimana kehidupannya si Natalie gitu, bagaimana hubungan dia dengan ibunya, serta salah satu muridnya juga yang menurut gue agak sedikit aneh sih kalau buat gue ya. Baru dari sana secara perlahan tuh kita mulai masuk ke permasalahan serta apa yang dia alami. Di mana semuanya dibawain dengan cara yang realistis, jatuhnya tuh kayak nggak berasa nonton film ya. Di mana ya ini tuh lebih ngambil fokus ke potongan hidupnya si Natalie ini gitu dan kesehariannya dia ya. Bisa dibilang nggak ada cerita yang atau nggak ada plot yang bener-bener jelas banget tapi lebih ke sisi karakter serta cara dia menghadapi masalah-masalah ini. Yang dalam hal ini menurut gue begitu datang tuh langsung berat ya. Dan kalau nggak salah tuh ada 3 masalah besar. Cuma gue nggak mau spoiler. Soalnya sebelum gue nonton film ini gue kan sempet baca sinopsisnya ya. Tapi setelah gue selesai nonton, menurut gue ada beberapa bagian yang kayak lebih baik nggak ditulis sih. Soalnya ada yang terjadi tuh di tengah menuju akhir film gitu. Selain itu, kalau ngomongin tipikal film seperti ini, ya topiknya menurut gue yang nggak akan jauh-jauh dari yang namanya literatur, terus ada filosofi, serta topik eksistensial lainnya. Walaupun di film ini sendiri sih diimbangi ya dengan masalah kehidupan sehari-hari juga gitu. Yang menurut gue rasa deket sih dengan kehidupan kita juga. Dan balik lagi ya jatuhnya kayak nggak nonton sebuah film gitu. Cuma gue ngerasa kalau bagian awal atau setup di film ini tuh cukup lama ya. Hampir nggak ada sesuatu yang benar-benar terjadi juga di sini. Lebih ke kesehariannya dia yang agak datar juga. Baru menuju tengah film, satu persatu masalahnya tuh mulai muncul. Dan mulai menumpuk juga gitu yang jadinya ngebuat Natalie ini berada di titik di mana ya dapat masalah ini ya ya udah gitu jalanin aja mau gimana lagi. Setidaknya itu sih yang gua rasa ya dari karakter ini dan baliknya ya jatuhnya kayak karakter yang ya nerima-nerima aja gitu dengan apa yang dia alami ya. Entah karena udah nggak peduli dengan masalahnya atau karena ya udah capek aja sih. Kadang kan kita suka ngerasa gitu ya, kalau udah capek ya udahlah gitu, mau gimana lagi gitu. Atau cuma gue doang yang ngerasa kayak gitu. Baru ke akhir film gue mulai ngerasa atau gue mulai tahu, oh kayak gini nih cara bercerita di film ini gitu. Tapi yang jelas menurut gue ya ini bukan buat semua orang sih karena tipikal film festival atau independen yang lebih ngambil ke kehidupan realita keseharian kita gitu. Cuma agak datar di sepanjang film, gue juga masih belum bisa relate sih dengan karakternya si Natalie ini gitu, dan gue juga mencoba untuk memposisikan diri gue sebagai dia gitu dengan umur yang parubaya dan masalah yang dia hadapi, cuma entah kenapa belum dapet aja sih. Atau bisa jadi ya ini tipikal film yang lebih baik ditonton di umur tertentu gitu. Kan ada ya film yang ketika lu tonton ulang di umur yang lebih dewasa,
akan menjadi film yang berbeda gitu. Soalnya kan dari sisi pengalaman serta pemahaman kita dengan dunia juga udah berbeda, terutama dari sisi perspektif. So, Things to Come menurut gue ini film yang cocok ditonton untuk pencinta film-film festival, di mana ya kita ngelihat kehidupan seseorang dengan santai ya dalam menghadapi masalahnya, dan menurut gue nilai plus banget sih buat scene terakhir yang ada di film ini, karena buat gue sendiri sih itu kena banget ya, bahkan agak sedikit merinding juga. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.